Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam ketaatan terhadapnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kultum kali ini, Al-Fakir ingin membawakan sebuah tema Ramadan Syahrul Quran. Ada beberapa keistimewaan daripada Ramadan, bahwa Ramadan Syahrul Siyam, Ramadan Syahrul Quran, Ramadan Syahrul Tarbiyah, Ramadan Syahrul Infaq, Ramadan Syahrul Qiyam, dan lain-lain. Al-Fakir ingin mengangkat sebuah tema tadi, yaitu Ramadan Syahrul Quran. Dalam ayat yang Al-Fakir baca barusan, bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan di mana tepatnya kita sering peringati bahwa pada malam nuzulul Quran, yakni malam diturunkannya Al-Quran. Untuk lebih detail, untuk lebih jelas, bahwa kita harus mengetahui definisi daripada Al-Quran itu sendiri, agar tujuannya kita tidak hanya paham secara makna bahasa maupun secara makna istilah. Dengan diharapkan dengan kita mengerti secara makna dan istilah, ini akan menambah kepada kita untuk terus mempelajari Al-Quran, untuk terus mengajarkan Al-Quran. Beberapa ulama mendefinisikan bahwa Al-Quran adalah yaitu kalamullah al-munazzalu ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-muta'abbadu bitilawati, yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wasilah atau perantaraan malaikat Jibril, yang mana apabila kita membacanya ini menjadi nilai ibadah. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran ini mempunyai tujuan. Di antara tujuan diturunkannya Al-Quran adalah yaitu islahu aqaidin nas, memperbaiki daripada akidah atau keyakinan manusia. Tidak hanya memperbaiki akidah kebanyakan manusia, mayoritas manusia, tetapi juga wa takhlisuha minasyirki wal khurafat, yaitu memurnikannya dari perbuatan syirik dan khurafat. Bahwa perbuatan syirik ini tentu saja merupakan perbuatan yang amat sangat zalim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya perbuatan syirik merupakan perbuatan kezaliman yang teramat sangat.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama, tujuan atau maqasidil Qur'anil Karim, maqasidul Qur'anil Karim, yaitu tujuan daripada diturunkannya Al-Quran adalah islahu aqaidin nas wa takhlisuha minasyirki wal khurafat. Kemudian yang kedua, tujuan daripada diturunkannya Al-Quran yaitu islahu ibadatin nas, yaitu memperbaiki ibadah manusia. Karena kita ibadah, diantaranya ibadah yang kita sedang jalani saat ini yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Tentu saja berpuasa di bulan Ramadan itu ada landasannya, itu ada dalil yang melatar belakangi amal ibadah tersebut. Seperti kita berpuasa, apa dalil daripada berpuasa? Yaitu surat Al-Baqarah yang sudah tidak asing lagi, ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian dan orang-orang sebelum kalian adalah berpuasa. Yang mana tujuannya yaitu la'allakum tattaqun, membentuk karakter manusia yang bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara tadi definisi daripada Al-Quran, ya, kemudian diturunkannya tujuan diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran juga mempunyai khosaisul Quran, yaitu keistimewaan daripada Al-Quran. Apa saja? Karena setiap ibadah yang Allah perintahkan pasti punya kekhususan, punya khususiyah, punya keistimewaan. Di antaranya adalah annahu syifa'un wa rahmah, bahwa Al-Quran merupakan obat dan merupakan rahmat bagi seluruh alam, wabil khusus bagi manusia. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82, mohon maaf, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran yaitu sebagai obat. Kalau di antara cerita seorang dokter jantung, ya, di Amerika itu mengadakan penelitian bahwa Al-Quran yang sering diperdengarkan kepada orang yang mempunyai masalah, orang yang punya problem dalam kehidupannya, ketika dia sering mendengarkan daripada Al-Quran, itu menjadikan orang tersebut lebih optimis, lebih semangat, lebih percaya diri, lebih misi dan visi dan misi kehidupannya menjadi jelas. Ini sesuatu yang sudah dibuktikan di dalam dunia kedokteran. Dan yang kedua, keutamaan daripada Al-Quran sendiri atau khusus ya daripada Al-Quran, bahwa Al-Quran annahu furqanun bainal haq wal batil. Yang kedua, keistimewaan daripada Al-Quran itu sendiri adalah menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Bahwa di dalam kehidupan ini ada tuntunan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia ada sesuatu yang boleh kita lakukan dan ada sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Sesuatu yang kita lakukan tentu saja yang hak, yang benar, dan sesuatu yang kita jauhi yaitu adalah perbuatan yang batil. Kemudian yang ketiga, keistimewaan daripada Al-Quran itu sendiri, annahu haqqun la syakka fihi wala khata'a wala batila. Bahwasanya Al-Quran itu sama sekali tidak ada terdapat keraguan di dalamnya, dan tidak ada kesalahan dan tidak ada kebatilan. Kita tahu dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih, itu adalah kitab yang mana di dalamnya tidak ada satupun potensi keraguan, tidak ada satupun potensi kesalahan dan kebatilan. Masya Allah, luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita
membahas tentang keutamaan definisi daripada Al-Quran, kemudian tujuan diturunkannya Al-Quran, dan keistimewaan daripada Al-Quran. Nah, dan yang terakhir adalah Al-Fakir ingin membahas tentang keutamaan daripada membaca Al-Quran dan mengajarkannya, belajarnya dan mengajarkannya. Ada beberapa keistimewaan, keutamaan daripada membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya. Yang pertama adalah Al-Quran yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Artinya bahwa Al-Quran ini memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kapan? Di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, rawahul Muslim. Bacalah oleh kita semua sebagai umat Nabi, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita baca, yaitu Al-Quran. Maka sesungguhnya Al-Quran yang kita baca dengan niat yang ikhlas karena Allah, nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Alhamdulillah, sungguh sangat luar biasa. Fadilah atau keistimewaan daripada membaca Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran sababur rifati fid dunya wal akhirah. Al-Quran menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kepada orang yang berpegang teguh, berpedoman teguh, ya, suatu kaum yang berpegang teguh, berpedoman teguh terhadap Al-Quran, dan akan menghinakannya apabila dia bertolak belakang, ya, menjauhi daripada Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim. Kemudian yang berikutnya keutamaan daripada membaca Al-Quran, yaitu qiraatul Quran sababu nuzulis sakinah. Yaitu tujuan yang ketiga, keistimewaan daripada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi sebab turunnya ketenangan. Kita tahu ketenangan dewasa ini adalah yang dicari oleh kebanyakan manusia. Di mana kita mencari ketenangan? Tentu saja yaitu di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tilkas sakinah tanazzalatil Quran. Ketenangan itu diturunkan kepada Al-Quran. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan dalam kultum ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus buat Al-Fakir dan umumnya kepada kita semua. Semoga kita semua di dalam bulan Ramadan ini diberikan keistiqomahan di dalam membaca Al-Quran, dan senantiasa menjadi motivasi kita untuk selalu mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.